marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Sebagai bagian dari visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, poin kelima menegaskan pentingnya melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan sekaligus mengubah nomenklatur Kementerian Investasi BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Penambahan nomenklatur ini untuk memperluas ruang lingkup kementerian tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memastikan pengembangan industri hilir yang menghasilkan produk bernilai tambah dan meningkatkan daya saing global. Salah satu engine dari ekonomi kreatif kita yang kebetulan kalau kita lihat strukturnya adalah untuk mencapai 8% itu dari investasi. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, investasi dan hilirisasi menjadi kunci utama. Pada periode Januari hingga September 2024, kontribusi sektor hilirisasi mencapai Rp272,91 triliun atau 21,6% dari total realisasi investasi di periode tersebut. Kedepan, dampak ekonomi dari investasi di sektor hilirisasi akan mencapai 618 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2040. Angka ini akan terus tumbuh seiring dengan bertambahnya komoditas hilirisasi yang dikembangkan. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM telah menjalankan sejumlah langkah strategis, di antaranya menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas di sektor mineral, minyak dan gas, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Sejumlah komoditas menjadi prioritas dalam strategi ini karena Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia seperti nikel, timah, bauksit, sawit, kelapa, dan rumput laut. Apa sih kita ngomong hilirisasi? Ujungnya ada industrialisasi. Itu ujungnya. Kenapa? Karena kita ingin meng-capture semua nilai tambahnya ada di kita. Di saat bersamaan kita juga ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM memastikan sinergi antara pusat dan daerah berjalan dengan baik dan maksimal. Rakornas Investasi juga menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan visi dan aksi seluruh pemangku kepentingan di sektor investasi dengan tujuan penguatan serta kolaborasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas.